semua nabi itu harum. Bahkan Nabi Muhammad itu gak perlu dilihat bentuk tubuhnya. Tapi sekian meter beliau datang, kecium baunya. Bahkan keringetnya. Jadi kalau kamu seneng bau, kamu itu umatnya siapa? Bau badan itu tidak bisa dihilangkan dengan parfum. Ini dampaknya besar gitu, kok gak dihukum orang ini gitu loh. Awas ada orang bau, jangan lewat di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, selamat malam, selamat sore. Mau bicara apa lagi nih, Bung? Gini. Aku punya satu kejadian yang bagiku aku tidak dosa gitu. Tapi kok aku berpikir, aku kok mikir gini gitu. Ya. Gimana? Aku sampai punya satu konsep itu namanya dosa sosial. Dosa sosial. Karena dia membuat orang lain tidak nyaman. Dan dia masa bodoh ya? Masa bodoh. Masa bodoh. Gini, yang kita akan bahas itu gimana caranya mengungkapkan kepada orang yang bau badan. Itu repot. Dalam contoh orang yang bau badan. Iya, karena dosa sosial itu banyak akhirnya lah ya. Banyak. Misalnya bahkan yang ada di dalam fikih itu kan gosop. Gosop itu dosa besar. Iya, dosa besar. Kenapa kok dosa besar? Karena kemungkinan orang yang digosop dia juga akan menggosop. Iya. Apalagi kalau di pesantren. Dosa jariah itu. Dosa jariah. Makanya kalau satu orang yang menggosop, bisa jadi kalau santrinya 1000 di sana, 500 ya. Iya. Soalnya apalagi kalau pesantren, kalau sudah kan ngerti sendiri kita. Kalau sudah digosop, kita harus gosop. Kok bisa ada doktrinan kayak gitu? Tapi enggak pernah aku. Lillahi ta'ala. Enggak pernah. Saya satu hari pernah beli sandal 5 kali. Ya sama. Waduh, 100.000 Tapi guys. itu gimana ya caranya kira-kira? Kita kan berdua nih salah satu yang memikirkan itu ya. Iya. Beberapa cara sudah kita lakukan. Tapi tidak berhasil itu. Kayak misalnya ada orang yang bau badan. Misalnya kita tarik contoh aja. Ada orang yang bau badan. Kemudian dia itu selalu disindir sama teman-teman. Iya kan? Selalu disindir sama teman-teman. Tapi dirinya pasti aku yakin. Kok aku yakin? Kok aku yakin? Ya ini kejadian di kita lah ya. Dia tahu kan pasti. Iya dia pasti tahu. Bahkan kalau misalnya dia nonton video ini dia pasti ngerasa. Tapi enggak, ini disclaimer. Sekarang enggak kayaknya. Iya. Mungkin sekarang enggak. Kita sudah lama. Lama itu dulu ya. Gini. Karena dulu kan mau tidak mau seorang santri itu hidupnya minimalis. Minimalis, serba minimalis. Malas mandi. Malas mandi juga termasuk minimalis. Harusnya bukan termasuk minimalis itu, malas mandi. Itu mungkin. Mandi itu salah satu tanda hidupnya seorang. Bahkan orang meninggal saja dimandikan. Itu untuk penghormatan terakhir dia hidup. Ya maksudnya. Atau mungkin dimandikan aja. Ya kok gak nyadar kayak gitu ya. Itu gimana sih ya? Ada mungkin ya. Ada. Kan kayak gini. Sekarang orang yang dekat. Kita harus tahu dulu. Kita mau menghukumi sesuatu ya kan. Tapi harus tahu latar belakangnya. Sebelum itu. Dampaknya. Kita ngomong dampak. Iya makanya. Kita harus bandingkan. Bukan hanya ketidaknyamanan. Serius. Iya. Sekalipun aku sendiri nih. Sampai sekarang aku sinus. Jadi sinus itu. Salah kayak satu penyebabnya ada gumpalan. Sampai sekarang itu aku kan kumat sinus. Salah satunya kalau kumat sinus itu kalau aku makan ikan laut. Ya. Karena amis. Jadi apapun yang aku cium itu bau berlebihan, kumat pasti. Oh. Dan mungkin entah kebetulan atau mungkin itu penyebabnya. Aku gak tahu. Kita tidak bisa kan menghukumi itu penyebabnya. Tapi aku punya sinus itu sejak aku sering berkumpul dengan orang yang bau badan. Bau badan. Itu
Itu dampaknya ya. Itu dampaknya. Kalau salah misalnya, satu dampaknya. Salah satu dampaknya. Kalau misalnya. Sampai buat penyakit. Sampai buat penyakit. Misalnya kayak gitu. Itu Iya. kan perlu untuk diingatkan. Iya. Sedangkan satu sisi. Gimana sih kalau kamu dibilang, kamu zina ya. Sekarang begini. Bau badan itu kan jelas. Dia dosa. Hukumnya dosa. Bau badan itu kalau sudah latar belakangnya kayak tadi ya. Dia bukan hanya dosa kepada orang lain. Dia dosa kepada diri sendiri juga. Ya, tidak menjadi manusia. Iya. Tidak menjadi manusia. Tidak memanfaatkan manusianya untuk sebagai manusia. Iya, aku ingat sesuatu. Abdur Arsyad. Semua nabi itu harum. Bahkan Nabi Muhammad itu gak perlu dilihat bentuk tubuhnya. Tapi sekian meter beliau datang, kecium baunya. Bahkan keringatnya. Jadi kalau kamu seneng bau, kamu itu umatnya siapa? Nabi yang mana gitu. Ya mungkin begini, dia hidup di masa purba. Keselip di masa umatnya Nabi Muhammad begitu. Diakhirkan sama Tuhan. Tapi bahkan kan di dalam fikih-fikih. Ya harus diingatkan guys. Di fikih-fikih kan juga sampai kita kalau mau berkumpul ke majelis. Iya, disunahkan. Tidak boleh bahkan untuk makan bawang. Iya. Karena itu akan mengganggu. Makruh, gitu. iya. Tapi tidak semudah itu. Diingatkan itu bukan persoalan yang mudah. Ngomong kamu bau itu mudah. Tapi untuk mengungkapkan di depan orangnya itu sesuatu yang sangat sulit. Ya kalau seperti itu kan sulit juga mau kita hukumi. Cuman pastinya yang bisa kita hukumi adalah mengingatkan dia itu tidak apa-apa. Gak akan berefek dosa. Iya. Yang dosa bagiku ketika menyindir dan itu berlebihan. Menyindir dan berlebihan. Iya. Kita ini nyindir apa kita ini nyindir? Ya. Enggak kan kita buat saya juga gak pernah ikut-ikut sih. Saya juga gak pernah ikut-ikut. Saya menjauhi itu. Iya kan. Saya cuma ikut ketawa. Itu kan. Ya kalau orang yang seperti itu wajib diingatkan. Wajib. Tapi kan kemarin sudah ada fardu kifayah maksudnya ya. Oh fardu kifayah. Kan ada lah yang mengingatkan itu. Kayak kamu kayaknya pernah juga. Kayak teman kita kan ada yang bilang begini. Kamu bau kan. Gitu. Walaupun adanya memang bercanda. Tapi kan maksudnya itu kan mengingatkan. Itu sudah dengan cara yang halus kan. Iya tapi mohon sadarlah kawan-kawan. Siapapun. Bau badan itu tidak bisa dihilangkan dengan parfum. Kamu pakai parfum badanmu bau tambah bau. Bahkan bau badan itu akan menimbulkan percakapan orang lain. Itu bahkan gini. Di obrolan kita. Ini kita dosa, ini kita dosa. Enggak, dia yang dosa. Iya kan dia yang dosa. Dia itu, kita itu bukan sebab, tapi ini kita akibat. Gitu. Akibat dia kayak gitu loh. Iya. Tapi kasihan juga sih. Iya. Kasihan juga. Karena apa mungkin dari lahir ya. Kan sulit kan kayak ada orang yang memang dari lahir. Enggak, aku tidak cukup yakin. Bau badan. Karena dari salah satu orang yang ku tahu bau badan itu. Dia tidak mau mengkonsumsi bahan-bahan atau makanan-makanan yang mencukupi gizinya. Gizi sehingga tidak bau ya. Iya. Keringatnya tidak bau. Iya. Misalnya sayur. Ya tapi kan repot juga. Kan kita tahu bahwa ada orang yang memang suka daging. Ada orang yang gak suka daging. Bahkan kan ada orang yang kalau apa sih istilahnya tuh kaum apa sih? Kaum apa sih ada namanya? Vegetarian. Ya kaum vegetarian. Orang-orang kan, vegetarian gak mau sama daging iya, sama sekali. Gak bisa. Gak mau daging. Bahkan kalau sampai bilang begini kan ke orang yang makan daging. Kamu kok bisa sih? Kamu coba bayangkan. Sapi dibunuh gitu. Kok sampai mikir begitu sih? Padahal itu diciptakan oleh Tuhan untuk dimakan. Tapi secara kesehatan itu. Kalau bau itu kan biasanya dari ketek ya. Paling banyak bau ketek kan. Iya. Itu katanya secara kesehatan itu gara-gara banyaknya bakteri yang bercampur dengan keringat. Artinya kalau kamu tidak banyak bakterinya, harusnya kamu tidak bau badan.
Ketika kamu bau badan berarti kamu kotor. Dan bakteri itu dari luar ya. Iya kan dari luar kan. Dari luar. Dari luar bukan dari dalam. Ingat kita terbuat dari debu. Iya. Kita terbuat dari debu bukan dari parfum. Ya bagi orang-orang yang seperti itu nyadar lah. Dan mandi gitu, jangan cuman begini loh. Kadang kan orang sudah tahu salah, ya biar dah saya salah. Seakan-akan itu kan pembenaran kepada dirinya. Dan herannya. Aku tidak tahu ya, aku tidak mengerti karena aku tidak bau badan. Orang-orang yang bau badan itu rasa-rasanya tidak tahu bahwa badannya bau gitu. Ya sekarang begini, dianya bau. Gimana mau merasakan baunya sendiri? Tidak akan pernah bisa. Kayak orang tapi kayak orang-orang yang sorry ya, yang saya nggak mau menyebutkan ras tertentu, dia nggak nyadar bahwa dirinya bau, karena ya memang bau, dianya bau gitu loh. Iya mungkin ya. Dia bukan manusia, bau. ada kita punya teman juga, dia itu entah dalam sekian hari dia harus jamu. Oh iya. Dia harus jamu. Itu kan yang katanya dari lahir itu kan? Ya, yang dia harus jamu. Jadi kalau udah jamu, dia itu bau gitu. Iya. Tapi dia nyadar. Iya. Dia nyadar. Bahkan dia tidak perlu diingatkan bahwa dia bau badan. Iya. Tidak perlu diingatkan gitu. Jadi. Tapi kamu kalau bau badan ngerasa enggak? Kalau dirimu enggak sih, enggak. Enggak sama. Tapi aku tahu di saat aku ini kalau aku gak mandi seharian. Iya pasti. Kemudian keringat. Aku pasti nanya ke istriku. Dek aku bau gak? Ya, bahkan jangan kalau ke istri mungkin memang dekat lah ya dekat. Aku bahkan ke santri. Aku nanya. Iya. Aku bau gak Rek? Aku bau gak? Kalau bau aku mandi dulu. Gitu. Karena gak enak. Gak enak pasti. Jangankan bau yang. Bukan hanya gak enak kepada orang lain. Iya diri kita sendiri tidak enak. Orang kita, aku aja sampai sekarang bahkan sebelum tidur hampir pasti aku mandi. Karena badan berkeringat, badan gak seger itu. Gak enak buat istirahat aku. Kecuali untuk orang yang hidup di AC itu siapa seperti artis yang mandinya 1 minggu bahkan 1 kali kadang. Oh, Hanya Geraldine. Ya Tuhan, dia hidupnya di AC. Beda bos. Senggol dong. Dibandingkan dengan dia yang memang bau dan tidak nyadar. Tapi dalam kajian fikih, orang kayak gitu dosa apa enggak sih sebenarnya? Ya dosa lah. Karena gini. Kalau kita sudut pandang sebagai orang bau nih. Ya. Kita tidak tahu nih. Kan sudah dikasih tahu guys. Misalnya. Kalau enggak dikasih tahu. Tidak ada yang berani untuk ngasih tahu bahwa dia bau. Ya sudah ya dia kan enggak tahu berarti. Berarti enggak tahu. Orang yang enggak dosa. Orang yang enggak tahu sama peristiwa itu enggak bisa kena hukum. Aku mikirnya gini loh. Ini dampaknya besar gitu. Kok enggak dihukum orang ini gitu loh. Ya mungkin salahnya orang yang ada di sampingnya ya. Kenapa tidak diingatkan mungkin ya. Kan sudah. Enggak, misalnya iya. Kan tinggal diingatkan. Gampang aja kan tinggal kamu bau tolong mandi. Iya kan tinggal begitu. Tidak gampang bos. Iya kan mungkin gak tahu ya kita adatnya orang-orang yang di luar sana ya. Kalau adat kita kan memang dari kecil kita dididik dengan moral. Bagaimana harus menjaga perasaan seseorang. Harus hati-hati ngomong ya jadinya itu dianggap sesuatu yang harusnya lumrah, harusnya diucapkan menjadi tidak enak gitu kan. Harus menjaga perasaan seorang. Bahkan yang gak bermoral itu ketika tidak mengingatkan. Ya mungkin. Karena dengan mengingatkan itu bisa jadi ladang pahala ya. Iya walaupun mengingatkannya dengan menyindir tapi tidak berlebihan ya. Kalau berlebihan misalnya menyindirnya sampai buat dia nangis misalnya. Di depan anak-anak, ini orang bau ditulisin. Itu bukan nyindir ya. Bully. Oh bully ya. Awas ada orang bau, jangan lewat di sini. Mungkin berarti gitu ya, berarti bagi orang siapapun yang melakukan dosa sosial ya. Pertama dia harus sadar diri. Yang kedua kalau tidak sadar harus disadarkan. Berarti kalau sudah diingatkan kemudian tetap itu dosa ya? Oh dosa berlipat ganda itu berarti. Berlipat ganda. Sama aja kayak dia
waktunya sholat, tak sholat, murtad. Nah, itu sudah. ini bercanda ini. Ya enggak, kan begini. Bagiku dosa dengan Tuhan itu biasa, wajar. Manusia lupa. Kita bisa minta ampun Iya, bisa minta ampun, bisa astagfirullah sudah cukup kan begitu. Tapi kalau dosa sosial, makanya itu jelas neraka yang paling bawah. Tapi pesanku lah bagi orang-orang yang pasti ada orang-orang yang memang bau sejak kecil ya. Ya. Pesanku bahwa kalian itu benar-benar membuat orang lain repot gitu. Nggak diingatkan kita nggak enak. Diingatkan juga kita nggak enak gitu loh. Dilematis. Sehingga harus sadar diri. Sehingga harus sadar diri. Sadar diri. Mungkin ada pesan-pesan terakhir lah ya, dari kamu. Saya tambahi dulu, tambahi. Dan harusnya kamu tidak malu, sadar diri. Kan kadang dia itu dijadikan begini guys. Ya biar saya tidak mau mandi. Benar. Karena hanya gengsi untuk mengakui bau. Dan ketika misalnya dari kalian ada yang bau badan diingatkan, itu jangan sakit hati. Iya itu wajar. Wujud kepedulian loh. Daripada kamu nanti depan mertuanya bau kamu. Iya itu. Gak diterima, gak nikah. Tolak 10 kali. Mau berapapun uangmu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya. udah. Kita sudah pada sampai titik di mana kita ndak bicara, kita paham. Ya Allah, ya. Kurang lebihnya mohon maaf yang banyak. Mohon maaf. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.